Hai teman-teman, selamat siang. Sudah makan semua teman-teman? Harapannya sudah ya. Hari ini cerah banget. Sebenarnya panas. Kembali Rabu bercerita. Walau namanya Rabu bercerita, namun hari ini hari Selasa. Cerah dan hopefully secerah harinya teman-teman semua. Hari ini hari yang spesial banget. Teman saya akan berbagi cerita. Beliau adalah Coach Nita. Siapa beliau? Bagaimana pertemuan beliau dengan Tim Reorder? Seru banget. So pastikan teman-teman simak ceritanya. Ini saya lagi identity walk di bacanya apa ya? Tribeca Park atau Tribeca Park. Luar biasa, cerah banget. Oke, kalau begitu langsung aja aku panggilkan Coach Nita. Ditunggu teman-teman ya. Ya sudah ada pohon Natal, Christmas tree. Karena memang udah mau deket bulan Desember tentunya. Bentar lagi udah mau Natalan ya teman-teman. Sambil menunggu, sebentar kita coba lihat dulu. Sudahkah tersambung dengan Coach Nita? Masih mencari sinyal. Oke, sudah tersambung. Hai Coach, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Gimana? Selamat siang. Selamat siang. Masih asik nih kayaknya IW-nya. Masih. Gimana nih, Coach? Aku lagi di Bilangan Jakarta Barat di Tribeca Park. Bener ya, wow. Tribeca Park ya? Central Park. Anyway, yes, thank you banget nih sudah nyediain waktunya di sela-sela kesibukan beliau. Saya minta maaf juga mungkin untuk pasien-pasien beliau ya. Jadi menggunakan waktunya beliau sebentar aja. Oke. Anyway, teman-teman yang bercerita hari ini adalah teman saya, Coach Nita. Beliau adalah seorang praktisi di dunia kesehatan gitu Coach ya. Aku bilang ya. Ada beberapa institusi ya. Nanti teman-teman kalau mau tahu lebih lanjut, mau kepo, silakan cek Instagramnya beliau. Oke, baik Coach, thank you banget buat waktunya hari ini. Tentunya kan akan berbagi cerita perjalanannya beliau, Coach Nita bersama Eating Reorder. Nah, aku langsung mulai aja Coach ya. Oke, lanjut Coach. Siap, Coach boleh ceritain dong perkenalan dengan Eating Reorder itu kapan dan seperti apa? Boleh dibagi dong? Oke. Jadi awalnya kayaknya tahun 2023 sih Coach. Jadi tahun lalu ya. Aku tuh mungkin yang sama dengan kehidupan seorang praktisi kesehatan gitu Coach. Kayaknya aku terbiasa banget kayak namanya sakit mah gitu. Yang kayaknya udah hari-hari gitu. Kadang-kadang karena sakit mah itu bisa juga dipicu karena stres Coach. Nah, aku tuh sampai dalam tahapan kalau misalnya aku sakit mah itu nggak mempan nih Coach pakai. Kalau yang sakit mah kan ya udah sih sakit mah minum obat aja gitu ya. Betul. Sampai dalam tahapan kalau dulu tuh pas lagi aku sekolah tuh kayak udah hari-hari gitu Coach. Bisa aku sakit mah itu tiap hari saking stresnya. Dan aku sampai injeksi Coach. Nah itu obat kan biasa kan ada obat minum, ada obat suntik gitu ya. Nah ini sakit banget itu sampai aku injeksi tiap kali untuk ngurangin sakit. Bahkan kadang-kadang Coach kalau aku tuh injeksi nggak cuma sekali, jadi kadang-kadang sampai kok sakit lagi ya, jadi bisa injeksi lagi.
And then aku udah sampai kalau misalnya ada yang teman-teman yang dengar yang pernah ada yang namanya gastroskopi atau endoskopi itu sampai dilihat Yes. lambungnya gimana coach. Oke. Nah, awal tahun lalu tadinya aku udah sampai puasa gitu coach ya, maksudnya benar-benar makanan sehat gitu-gitu. Cuman karena yang namanya praktisi kesehatan penuh dengan stressful gitu ya coach. Oh gitu. Oke. Dengan kehidupan aku yang sebenarnya sebagai seorang praktisi kesehatan seharusnya aku tahu cara hidup sehat seperti apa, cuman kayaknya itu nggak teraplikasikan dalam kehidupan aku. Jadi apa namanya, jadi aku pas lagi yang kemarin itu tahun lalu itu aku merasa kok sakit mah aku nggak biasa ya gitu. Jadi sakit mah itu sampai ngejalan sampai ke belakang karena terbiasa kayak gitu kan, jadinya kayak overthinking atau apa gitu ya, jadinya jangan-jangan gue gini nih, jangan-jangan gue gini gitu. Jadi di dalam otak aku tuh udah ada kayaknya aku kena batu empedu gitu coach. Oke. Jadi kalau kayak begitu kan aku biasanya langsung USG itu. Kebetulan aku di USG dan benar coach, ya ampun gitu kan, ada batu empedu sama tumpukan lemak di hati. Kayaknya langsung terus gue harus gimana kan gitu. Jadi kebetulan memang kan aku di seorang apa namanya sering ini dengan surgeon dan segala macam. Terus aku langsung tanya, aku harus gimana ya dokter ya. Jadi ada dokter bedah aku terus bilang, ya udah kamu mau diangkat nggak gitu kan. Ya Allah, namanya dokter juga manusia gitu kan. Enggak deh dok, aku nggak mau dioperasi dulu gitu kan. Jadi aku kepengen hidup sehat dulu. Nah, awal mula dari situ kayaknya langsung gue harus bisa gitu kan. Karena kan yang namanya itu kita coba untuk ngobatin pasien tapi kok gue nggak bisa gitu kan. Jadi kebetulan aku kenal banget seseorang yang apa namanya yang sudah join duluan di Eating Reorder dan kebetulan sekarang sudah menjadi coach. Siapakah beliau? Ya, siapa itu? Siapa dia? Siapa dia? Aku tahu dari Coach Lea Lesmana. Tolong deketin yang beruntung. Hai Coach Lea. Yes. Jadi apa namanya, aku amazing banget dengan perubahan yang terjadi di tubuhnya. Dan apapun itu aku kenal beliau sebelum dia join Eating Reorder dan banyak banget perubahannya. Jadi aku bilang, Coach, aku waktu itu mungkin belum jadi coach ya. Aku mau dong buat join. Terus seriusan? Iya seriusan Kak, aku bilang gitu. Jadi semula dari itu coach aku join untuk Eating Reorder dan aku merasa itu suatu keputusan yang tepat banget aku bisa join. Awal mula ceritanya dari situ. Jadi ada kebutuhan tentunya tadi yang tentunya terkait dengan kesehatan, dan bukan satu kebetulan ketemu Coach Lea. Coach Lea juga kebetulan pas ikut Eating Reorder gitu ya. Jadi ya pas deh gitu. Dan akhirnya berlabuh bersama Coach Pio, betul ya? Ya, aku karena berhubung tadi karena Coach Lea belum jadi coach saat itu, jadi aku kecemplung di batch 3-nya Coach Pio Lison yang sekarang jadi ayah aku. Hai Coach Pio, selamat siang. Hai Coach Pio. Nah sudah ikut. Nah, tapi pada saat awal bertemu Coach Lea, tahukah seperti apa Eating Reorder atau langsung aja deh begitu udah lihat benar-benar perubahan yang signifikan di Coach Lea gitu ya, langsung memutuskan ikut Eating Reorder? Nah, kalau itu gimana kalau ceritanya Coach Sinta? Aku kan ngeliat perubahan banget ya terjadi dalam diri dari Coach Lea, dari pola pikirnya, dari pokoknya banyak banget yang terjadi perubahan di dalam diri Coach Lea. Terus begitu dengan berat badan yang hidup sehat dan segala macamnya. Terus begitu kan yang browsing apa sih yang namanya disebut dengan Eating Reorder gitu kan. Oh kenapa yang perubahannya dahsyat banget nih, kayak gimana gitu. Ya jadi aku sempat juga sih browsing kayak kira-kira aku mau join di mana, dan dialah yang beruntung jadi ayah aku, Coach Pio Lison. Keren banget soalnya. Jadi aku join Coach Pio. Gitu. Join Coach Pio, tahu apa yang dilakukan di Eating Reorder pada saat ikut orientasi bersama Coach Pio atau udah tanya-tanya dulu? Kan kadang gini ya Coach Nita, orang kan ikut apa brosis, gue ikut Eating Reorder itu ngapain, ditimbang-timbang
yang muncul pertama kali di pikirannya teman-teman itu kan timbang-timbang ribet deh gitu ya. Nah, kalau Coach Sinta gimana? Langsung aja ikutin semua atau ada cerita yang lain? Aku kayak gini coach, karena aku kan seorang praktisi Yes. kesehatan. Aku tahu cara hidup yang sehat seperti apa harusnya gitu Yes. kan. Tapi kayaknya aku tuh sampai dalam tahap kok gue nggak tahu apa-apa ya. Kayaknya aku udah mencoba juga gitu untuk hidup sehat, kayak Yes. coba gitu kan. Nyoba diet ini, nyoba diet itu, aku nyoba diet military diet sampai ngajakin temen-temen aku sebulan bisa turun 4 kilo and then lanjutannya adalah rebound lagi, naik lagi, bahkan kadang-kadang dapat bonusnya gitu. Cuan Turun 4 ya, kilo cuan. bonusnya cuan-cuan itu kan. Oke. Aduh, terus udah gitu aku seorang yang kalau misalnya dibilang makan, aku nyaris nggak makan coach. Mungkin karena kesibukan jamnya ya gimana ya. Nggak makan. Kadang-kadang aku telat makan, bahkan seringnya skip makan. Banyak deh kalau mama aku lagi dengerin, coba dia dengerin kayak di sini ya. Kayak aku tuh diomelin, kamu tuh makan gitu kan. Kenapa sih nggak ini gitu kan? Nah, akhirnya apa ya? Tapi aku dalam status adalah gue nggak makan, tapi berat badan gue nggak turun-turun nih, kayak bega banget gitu kan. Oke. Terus ke kanan nambah terus gitu, itu badan udah kayak lepet aja jadinya, udah kayak lepet beneran, kayak kalau udah gitu kayaknya udah langsung dipasang kancing, itu udah langsung pluk pluk gitu itu udah sampai kayak gitu coach. Jadi aku sampai dapat istilahnya adalah kok gue makan angin aja gue nambah beratnya jadi daging gitu kan. Mau jadi yang lain gitu, gue nggak makan aja cuman makan angin, gue dapet berat badannya nggak turun-turun gitu. Dari mana ya? Iya gitu dari ya? mana gitu kan. Padahal kan kalau misalnya makan banyak segala macam berat badan naik dengan ini kan kayaknya itu ini ya kayaknya ya ada kewajaran lah ya gitu. Udahlah ya, ikhlas lah ya. Ikhlas gitu kan. Lah ini kayaknya kagak makan, telat makan, bahkan sering skip makan. Terus gue bingung dari mana ya gue dapat itu, cuman itu naik lagi sampai kan namanya jam tidur aku berantakan banget coach. Jadi jam tidur aku tuh bersyukur aja kalau aku bisa tidur 4 jam. Beruntung banget aku bisa tidur 4 jam. Kadang-kadang kalau panggilan atau yang apa yang benar-benar nggak bisa ini ya. Jadi yang namanya hidup sehat itu benar-benar nggak bisa aku aplikasikan. Makan berantakan, tidur berantakan, olahraga boro-boro dong ya. Jadi selama itu kalau ikut olahraga kadang-kadang aku relakan, ikhlaskan diriku jalan-jalan itu yang sama kayak yang dilakukan coach sekarang kan gue itu. Kita jalan malam-malam coach sampai aku ditemenin sama security. Kan kayaknya gue kayak security lagi keliling kompleks gitu. Iya. Itu malam-malam. Dan bener sih maksudnya aku seorang praktisi kesehatan, aku tahu bagaimana cara hidup yang sehat, tapi itu nggak bisa diaplikasikan dalam diri aku. Jadi benar-benar kayak cuman teori doang gitu coach. Nah jadi aku kecemplung di ER itu aku kayak berusaha untuk ngosongin gelas banget. Aku ikhlas, gue ikutin lah yang disebutin, apa juga aku ikutin lah, mau kayak gimana gitu kan. Nah terus udah gitu, soalnya aku di grup itu kan positif banget ya. Terus udah gitu gimana perkembangannya? Wih turun 12 kilo, wih turun gila ya dia bisa ya. Terus gimana gue gitu kan. Bener-bener ikhlas, ngikutin aja tuh apa yang dimauin. Misalnya coba tidur yang itu, meskipun memang kalau untuk panggilan malam dan segala maksimum saya panggilan gitu kan. Jadi aku kalau misalnya panggilan gitu udah nggak bisa dihindarin, ya udahlah ikhlas aja gitu. Cuman aku berusaha untuk melakukan apapun yang diminta supaya nggak dihitung katanya. Jadi and it's amazing. Aku kaget. Jadi setelah suruh timbang, gila ya. Gue bisa loh turun yang selama ini nggak bisa gitu kan. Biasanya gue gesernya ke kanan mulu, bisa ya geser ke kiri. Gue ternyata bisa. Aku ternyata bisa loh, bisa geser ke kiri yang kadang-kadang kan tadi aku cerita ya kalau misalnya aku makan itu aku jarang makan. Aku sering skip makan, bahkan aku nggak makan. Nggak makan ya, Iya kan? Tapi ini aku makan terus dong. Kayak aku kan bawa rantangan, Iya betul. Bawa makanan sama pagi, ya kan? Makan pagi, bawa snack,
bawa makan siang, bawa apa segala macam gitu, perintilan-perintilannya itu, yang rantangan itu. Benar. Sampai aku tuh ngomongin sama ayah aku itu, sama Coach Vio, Coach, gini makanan gue masih banyak gitu kan, emang mesti dihabisin? Iya, katanya saya habisin, kata gitu. Ya Allah, itu kayaknya berasa kenyang banget gitu. Tapi ya luar biasa, aku sih nggak ngerasa kalau yang katanya beredar diet apa segala macam, no, aku nggak ngerasa itu suatu diet, karena aku ngerasa ya tadi aku jarang makan, tapi gue makan teratur gitu, bahkan sumber teratur, sangat teratur banget gitu ya, tapi aku bisa mendapatkan berat badan, jadi aku turun, aku mencapai 10 kilo selama program Coach, itu keren banget gitu kan. Pernahkah terbayang waktu di awal sampai dapat bonus 10 kilo tadi? No. Sama sekali? Wah, luar biasa. Jadi memang kuncinya seperti kalau ceritanya Coach Nita, kuncinya ya ikutin aja gitu ya. Karena memang selama ini udah coba berbagai macam hal penting bagi kita dengan segala macam kompetensi ya teman-teman. Beliau ini praktisi kesehatan, tadi teman-teman udah aware. Kosongin gelasnya, ikutin dengan ikhlas. Dan tadi 10 kilogram diperoleh, luar biasa. Ini dan masih berprogres dong tentunya Coach ya. Amin, doakan ya Coach. Masih kepengen sih buat turun lagi gitu. Cuma memang untuk yang BMI sekarang sih udah cukup normal ya Coach. Kalau yang itu waktu itu memang saya overweight lah, udah kayak lepet kan ya. Sekarang udah normal, tapi aku pengen maintain dan pastinya kepengen untuk hidup sehat yang permanen. Oke, nah teman-teman tadi ceritanya seperti itu dan beliau sudah tentunya peroleh kesehatan yang permanen tadi, bonusnya tadi 10 kilo bonusnya Coach ya, dan tentunya semakin sehat. Yang tadi Coach cerita di awal-awal mengenai keluhan-keluhan itu sendiri, itu sudah terperbaiki kan ya sekarang? Aman Coach, so far oke. Nah selain hal-hal yang tadi, selain kesehatan, selain berat badan, selain tentunya hal-hal yang jadi mungkin upgrade ya, siapin bekal dan segala macam, ada hal lain lagi nggak sih yang diperoleh sama Coach Nita selama programnya kita? Kayak kalau di itu aku kadang-kadang speechless nih Coach. Aku belum pernah menemukan program yang kayak ini, karena banyak banget yang perubahan, bukan cuma yang perubahan tadi yang disebutkan, dan juga perubahan pola berat badan dan segala macem lah ya gitu. Itu kayak bonus-bonusnya. Pertama adalah aku suka banget dengan IR ini. Kenapa? Karena community yang positif banget. Jadi kayaknya aku mendapatkan keluarga baru, komunitas rasa keluarga yang kayaknya benar-benar support banget untuk setiap yang berpikiran positif. Karena kan ya Coach, kita hidup, maksudnya ada pikiran, ada badan dan segala macam. Sebenarnya yang pusat dari kendali itu adalah bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berpikiran positif, itu yang bisa terpancar di dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita segala macam, itu yang mengendalikan tubuh kita gitu. Jadi tubuh kita bisa sehat juga dengan cara kita berpikiran positif. Jadi itu komunitasnya. Terus yang tadi pola positifnya. Terus begitu yang bikin aku terharu banget Coach. Aku yang tadi aku bilang aku speechless, kadang-kadang aku ngelihat wow, keren banget sih ini program ya kan. Jadi karena kita komunitas, jadi banyak banget yang sharing-sharing. Ada yang mau sharing nggak nih? Gitu. Dan itu keren-keren banget, yang namanya sakit ini bisa sembuh, bisa lepas obat. Yang kadang-kadang karena aku praktisi kesehatan, aku bergerak di dalam soal medis. Kadang-kadang beberapa Coach, karena aku nanganin pasien, karena aku ini, jadi mereka yang sampai dalam tahap depresi Coach, yang depresi karena kesehatan, yang sampai yang namanya orang kalau yang gemuk yang pernah yang saya alamin itu kan pasti kadang-kadang ada yang masalah depresi ya Coach ya. Badan gue gini banget ya, gue mau nurunin berat badan kayak gimana, mau coba caranya segala ya macem. Terus yang sampai yang rapping pakai obat kayak begini gitu-gitu, yang sampai ngabisin uang berapa, udah coba ini aku nggak bisa gimana lagi, dokter mesti gimana. Dan bahkan ada yang depresi sampai
aku sampai menemukan yang sampai mau bunuh diri, coach. Oke. Dan itu Wah. itu kayak gimana ya, karena aku mungkin sama-sama seorang wanita, kami pasien aku wanita. Jadi aku gimana ya, jadi memang kadang-kadang aku mempunyai emosional tertentu, jadi yang kayak kedekatan dan segala macam. Terus aku memberikan yang tips-tips yang aku belajar dari eating reorder yang itu luar biasa banget. Terus aku mengaplikasikan, oke, kita harus berpikiran positif, harus apa namanya, harus bisa mengaplikasikannya gitu di dalam kehidupan kita. And itu tiba-tiba ya kadang-kadang aku dapat message gitu di coach pagi-pagi, Yes. Dok Nis, aku udah bisa ini loh, aku positif, aku udah gak sakit kepala. Karena yang namanya tadi depresi itu coach, itu bisa sampai yang namanya psikosomatis. Oke. Yang namanya psikosomatis itu sakit kepala banget, kadang-kadang sampai tremor, sampai dia nggak bisa segala macam itu ya. Itu dia bilang, Dok Nits, makasih ya yang ini aku udah berkurang sakit kepalanya, dan itu masing banget dengan apa namanya, yang segala macam yang positif kayak gitu-gitu coach. Itu yang bikin aku tersentuh, jadi message pagi-pagi bikin aku meneteskan air mata. Jadi aku wow, itu keren banget ya, ternyata apa yang aku lakukan itu bisa aku share dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu si coach yang bikin aku wow banget sampai speechless. Jadi aku kepengen, kayaknya aku craving gitu coach. Gue kepengen belajar lagi apa sih yang ada apa lagi sih yang lebih yang kepengen aku belajarin supaya aku bisa sharing. Itu sih coach. Anyway, panjang ya. dengar ceritanya aja aku merinding, teman-teman. Beneran, apalagi kalau tadi dengar cerita yang terima SMS ataupun WhatsApp setiap pagi gitu ya, karena itu basically yang kita semua juga terima gitu ya, setiap perubahan dari teman-teman, bagaimana ternyata kita bisa berdampak bagi orang lain dan semakin sehat. Itu luar biasa banget perasaannya ya. Nah, tadi semua udah dibagiin, semuanya baik-baik aja. Happy banget ya diceritain sama Coach Sita. Nah, itu juga tentunya yang bikin Coach Sita tetap ada di circle ini, betul? Di komunitas ini. Kita setelah menyelesaikan program meeting order, setiap teman-teman diberikan kesempatan untuk tetap berpartisipasi ya, Coach Sita ya, sebagai asisten coach. Nah, dorongan apa nih yang bikin Coach Sita kala itu, oh iya, gue ikutan deh jadi asisten coach meeting order? Jadi selesai program itu aku ngerasa kangen. Kayak kangen gini loh. Kan kita rutin ya untuk Zoom, untuk ketemuan, aku belajar sesuatu yang baru, belajar gimana mengendalikan diri, mendapatkan pola positif gimana, dan apa sih, memberikan yang terbaik, bagaimana kita bisa memberikan terbaik dari dengan kondisi kita. Karena aku punya punda, apa yang ada pada kita sekarang itu adalah pemberian Tuhan, dan apa yang kita lakukan untuk kehidupan kita itu adalah pemberian untuk Tuhan. Jadi aku kepengen buat memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi aku kayaknya kehilangan. Kan abis itu kan udah selesai coaching gitu, betul ya, udah selesai program. Gue bingung mau ngapain lagi kan. Emang ada lagi nggak sih yang lain? Emang cuma sampai sini ya kita ya? Kan udah penutupan, udah selesai ya kita. Terima kasih sudah ini program gitu-gitu. Lah, udah kelar. Terus gue ngapain? Kalau ya itu kan sampai coaching ke berapa, udah sampai terakhir. Terus habis itu kita ngapain ya? Ada yang lain nggak ya? Ada program lanjutannya nggak ya gitu? Terus yang bikin aku kangen lagi adalah itu coach. Ya, apa itu? Dong. Oke. Waduh. Saya kan kayaknya semangat gitu, kayak apa ya? Aku tuh semangat kalau untuk dapat menu baru gitu. Gue dapat menu apa ya? Kan udah ya dalam tempo tertentu kita akan unlock menu, kepengen tahu nih menu kita apa gitu buat yang berikutnya, dan itu betul. Semangat banget. Jadi ya gue nggak bisa unlock menu lagi ya. Jadi itu yang buat aku itu, dan aku yang karena tadi coach, jadi aku sharing, aku kepengen lebih lagi. Jadi aku kayak craving, gue kepengen tahu lebih ya. Keren banget nih program, jadi aku kepengen tahu lagi, dan itu yang menyebabkan aku menjadi asisten buat belajar lebih, pastinya belajar lebih lagi lah ya kan, bisa sampai ngelotok gitu loh apa yang dipelajari, apa sih kehebatan eating reorder ini sampai yang kayaknya langsung bisa memberikan dampak banget buat orang banyak gitu. Oke.
Dan bukan hanya berhenti sampai di situ aja teman-teman. Karena rasa ingin tahu beliau gitu ya, Eating Reorder juga memang setelah program ada tadi ditawarkan untuk ikut serta di komunitas sebagai asisten coach. Ada juga yang namanya Eating Reorder Advance gitu ya, untuk tentunya pelajaran yang lebih lagi. Dan yang terakhir tentunya adalah juga bisa berbagi kabar baik ini sebagai coach Eating Reorder dengan ambil sertifikasi Coach Eating Reorder. Nah, beliau juga ikutan bersama kita menjadi salah satu keluarga Coach Eating Reorder. Nah, Coach boleh ceritain apa faktor pushnya juga nih? Nah, tadi kan pasti kurang lebih sama ya, tapi kenapa Coach memilih untuk menjadi Coach Eating Reorder? Untuk menjadi seorang coach Eating Reorder itu sertifikasi untuk akademi dari Eating Reorder, yes. Dan juga sertifikasi untuk ICT atau Instant Technique. Yes. Yang itu yang membuat ya tadi itu coach, karena yang namanya manusia itu bukan hanya dari fisik aja, tetapi dari pola pikir dan segala macamnya. Dan karena aku berbagi sendiri ke pasien-pasien aku, dan itu yang membawa dampak amazing banget gitu. Jadi aku gue kepengen memberikan yang terbaik, karena buat aku maaf jadi jadi aku sempat ditegur si coach kayak gini, karena kamu kurang sibuk ya, gitu? Udah nggak punya waktu tidur, udah nggak punya, maksudnya udah nggak, pokoknya kayak gitulah gitu. Terus tapi kenapa kamu masih ikut kesibukan ini kesibukan itu? Aku sampai bilang ada kebahagiaan yang nggak bisa dibeli dengan uang atau apapun. Aku bilang gitu karena aku bahagia dan aku terharu dan aku untuk membagikan itu, dan aku ngelihat kayak aku ngelihat suatu mujizat gitu loh coach. Oke. Itu amazing banget karena aku ngelihat perubahan yang terjadi di pasien aku, and bukan cuma soal fisik, tapi bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka. Jadi aku saksi nyata, saksi hidup gitu perubahan mereka, yang itu wow banget gitu. Jadi aku kepengen belajar lebih lagi dan aku ingin membagikan buat mereka, terutama aku kepengen membagikan juga untuk pasien aku dan sebagai saksi nyata gitu dalam kehidupan mereka. Yes. Aku ada pasien dengan aku nggak tahu ini karena nggak ada di buku sih coach sebenarnya. Nggak ada di buku, dan aku menemukan yang kayak wow, kok bisa ya sampai yang kayaknya kok bisa ya sampai aku membuka catatan aku lagi coach, benar nggak sih ini gitu. Jadi yang awalnya tidak pernah menstruasi setelah sekian lama karena berat badan yang berlebihan, karena pasti ada masalah dengan hormon dan segala macamnya coach. Terus dia sudah mulai menstruasi tetapi nggak teratur, berantakan, jadi kita adjust dikit-dikit, tetapi tetap menjalankan. Aku cemplungin ke Eating Reorder dan akhirnya aku cemplungin ke Eating Reorder, akhirnya high teratur dia. Dan aku karena aku kan selalu mengcompare gitu, kalau misalnya hasil pertemuan aku sempat ketemu Miom. Terus udah gitu dengan ukuran itu belum selesai program, dia baru sekitar 3 bulanan mungkin coach. Karena aku periksa lagi, dia kontrol ke aku, dan itu ukurannya bisa berkurang setengahnya. Wow. Dan itu aku belum pernah menemukan sih coach. Jujur aja aku sampai bilang, kok bisa ya? Cuman aku percaya nggak ada sesuatu yang kebetulan. Pasti ada jalannya, pasti kan Tuhan membukakan kita jalan ya, gimananya gitu. Cuman aku itu amazing banget gitu coach, yang itu yang semakin membuat aku semangat banget gitu. Kalau yang wow, gila ya, keren banget ya, ini program luar biasa gitu. Tetapi memang selain program yang luar biasa ini, memang diperlukan suatu konsistensi dari yang ikutin program gitu. Kalau yang berniat untuk ikut Eating Reorder, sabar, ikhlas, dan benar-benar ngikutin aja programnya, ikut manut. Kalau yang itu manut aja, ikhlas, legowo gitu. Yes. Setuju. Akan ada banyak perubahan deh yang terjadi. Yang ini yang aku alamin, dan aku percaya bahwa cobalah, bukan coba yang gimana, yang benar-benar ngikutin manut gitu. Dan
banyak banget yang terjadi yang perubahan yang seperti yang aku alamin, dan pastinya untuk member-member Eating Reorder pasti juga akan mempunyai, di balik semua itu mereka punya cerita, dan saya percaya bahwa mereka mendapatkan yang terbaik dari program yang diikutin. Jadi perlu konsistensi, perlu ketulusan dan keikhlasan ceritanya untuk Lengkap banget. ya. Lengkap banget ya. Oke. Kayak ada engkau. Iya, justru itu. Saya tadi mau bilang biarin dulu aja cerita terus. But anyway, happy banget dengar ceritanya Coach Nita. Dan saya yakin juga Coach Roy akan happy banget dengar cerita ini karena begitu banyak dari kita juga bisa membagikan kabar baik ini, sama seperti yang tadi Coach Nita ceritain, semua akan punya cerita masing-masing seperti cerita yang barusan disampaikan oleh Coach Nita, kayak gitu ya. Dan tadi bilang sabar. Tentunya buat teman-teman yang mau tahu program Eating Reorder apa, mungkin tadi ketinggalan, nanti bisa cek tentunya di Instagram Eating Reorder, bisa DM ke saya, bisa DM ke Coach Nita. Nah, yang mau ikutan Coach Nita, Coach Nita, kapan kelasnya? Boleh dibagikan informasi kelas Coach Nita kepada teman-teman semua? Iya, kayaknya dari kru kita akan mempersiapkan kelas. Yes. Semoga ya paling nggak untuk Desember atau paling lambat Januari kita akan launching untuk perdana untuk kelas perdana untuk batch 1. Jadi pas banget. Semoga ya Coach Nita, pas banget kan, ini udah November. Tadi saya lihat di sini udah mulai ada ornamen hiasan Natal gitu ya. Berarti udah mau Desember. Biasanya orang muncul dengan resolusi 2025, betul ya? Yes. Which is salah satunya juga pasti terkait dengan berat badan. Jadi pastikan teman-teman pantengin katanya nanti di Instagramnya Coach Nita ataupun nanti di website Eating Reorder, ada wajahnya beliau di sana, kelasnya di mana dan tanggal kapan. Pastikan teman-teman ikut serta untuk mendapatkan kehidupan sehat yang permanen. Bener ya Coach? Yes. Senang banget ya. Thank you banget. Happy banget. Tadi saya cuma diem aja, ceritanya panjang banget nih, kelihatannya waktunya nggak cukup gitu ya. Hai Mbak, apa kabar? Oh, gitu teman-teman. Bener nih, ini satu hal ya teman-teman. Teman-teman Coach Eating Reorder dulunya ya teman-teman pasti tahu, dulunya kami berkapasitas besar gitu ya. Juga sama-sama seperti member-member teman-teman yang mungkin bingung bagaimana caranya untuk hidup semakin sehat. Tadi juga bingung mau ngomong apa, tapi tadi lancar banget teman-teman. Ceritanya luar biasa lengkap, aku pun tak berkiti-kiti katanya. Karena ya kayak gitu kayaknya kalau kita belajar sih, kalau misalnya karena kita belajar ya Coach ya, kalau untuk di value dari Eating Reorder bagaimana kita semangat berbagi, dan itu berasa banget di aku, karena kalau misalnya aku ketemu dengan orang-orang yang kayaknya tingkat depresi atau bahkan yang susah banget nurunin berat badan atau yang gimana, kayaknya gue nggak bisa berhenti, jadi harus ada yang nahan kalau kayak itu. Jadi kayaknya otomatis gitu, kayak kamu mau nggak ikutan? Aku ada program yang keren banget dan itu nggak bisa di stop kayak Coach. Jadi udah otomatis banget untuk bisa berbagi suatu program yang indah banget, yang namanya sehat dengan cara yang mudah dan menyenangkan, yang kadang-kadang gimana sih cara hidup sehat gitu kan, kayaknya susah banget gitu-gitu. Sama kayak aku yang dulu, jadi kayaknya hidup sehat gue susah banget gitu. Cuman aku menemukan dengan cara yang mudah dan menyenangkan dengan sejak join Eating Reorder. Oke. Thank you banget Coach Sita buat ceritanya. Luar biasa. Tentunya kasih insight baru buat teman-teman di luar sana. Sebelum kita akhiri, ada hal yang mau disampaikan, closing statement dari Coach Sita. Silakan. Aduh, kayaknya semua udah disebutin. Udah ya. Bener. Saya juga bingung. Cuma memang bahwa apa sih yang kita mau cari di dalam kehidupan kita gitu. Kalau misalnya kita tidak maksudnya berusaha untuk memberikan yang terbaik dari bagian dari kita, memaksimalkan semua yang ada pada kita untuk kita bisa menjalani kehidupan ini. Jadi untuk keluarga, untuk segala macam gitu kan ya Coach. Jadi yang itu yang tadi aku cerita bahwa aku ada tuh di Instagram aku, what you are is God's gift to you, and what you do with yourself
it's your gift to God. Jadi aku sekarang berusaha untuk memberikan yang terbaik, dan saya percaya bahwa teman-teman yang hadir di sini juga ingin memberikan yang terbaik, dari bagian yang terbaik dari diri kita untuk dibagikan, dan pastinya untuk Tuhan lah gitu. Oke. Sip. Thank you banget Kosita untuk waktunya. Jadi penting bagi kita untuk berbagi dan teruslah berbagi teman-teman. So terima kasih sekali lagi waktunya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak. Kita bertemu lagi tentunya di minggu depan di Rabu Cerita berikutnya, tentunya dengan kabar-kabar baik yang lainnya. Oke, thank you Coach Sid. Sampai ketemu lagi ya. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye.